Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, apa kabarnya? Amang Inang, Remaja Naposo Bulung, dan semua pendengar renungan harian ini. Kami berdoa Bapak Ibu senantiasa dalam kesehatan dan sukacita yang prima. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita manusia ini dalam ilmu sosiologi dikatakan adalah makhluk yang berinteraksi, makhluk yang bersosial, dan makhluk yang membutuhkan satu sama lain. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita boleh diciptakan oleh Tuhan, dan ketika kita mengingat Bapak Ibu, ketika manusia pertama diciptakan yaitu Adam, Tuhan berkata, "Ya baik, manusia itu seorang diri, aku akan memberikan penolong baginya." Itu dasar daripada pernikahan Kristen. Namun Bapak Ibu Saudara-saudariku, dalam hal ini bukan hanya persoalan pernikahan tetapi partner, teman, rekan, dan ada orang yang di dalamnya. Jadi jikalau pengkhotbah ini mengatakan berdua lebih baik daripada seorang diri, menunjukkan bahwa kita boleh hidup berdampingan dengan orang lain. Kalau tujuan daripada hal ini adalah tatanan untuk yang lebih baik, interaksi yang lebih baik, tetapi boleh dari sudut pandang kekeluargaan juga boleh dijadikan menjadi acuan di dalam suatu pernikahan atau hubungan juga Bapak Ibu. Secara umum kita melihat dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 ini menunjukkan kepada kita tidak ada manusia, tidak ada individu, tidak ada negara yang boleh berdiri sendiri. Dia akan selalu membutuhkan orang lain, dia akan selalu membutuhkan negara lain jikalau dalam hal ini adalah dalam status pemerintahan Bapak Ibu. Artinya hidup berdampingan dengan orang lain itu adalah sangat penting, karena di dalam diri orang lain atau di dalam seseorang itu mungkin kita akan saling melengkapi. Jadi hidup berdampingan atau hidup dilahirkan dengan perbedaan itu menunjukkan kepada kita untuk saling melengkapi, bukan saling mencerca atau bukan saling menyikut. Tetapi ada hal-hal di dalam diri kita yang tidak dimiliki orang lain, ada yang dimiliki orang lain tidak ada di dalam diri kita. Jadi ketika boleh kita menempatkan diri kita lebih baik di rumah kita, seorang suami akan berkata, "Saya diciptakan Tuhan menjadi seorang laki-laki, seorang suami, seorang bapak, berarti saya punya tanggung jawab untuk itu." Istri pun demikian, saya diciptakan menjadi seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu, saya memiliki tanggung jawab untuk itu. Maka ketika setiap orang memahami tanggung jawabnya masing-masing, sama seperti yang disampaikan oleh pengkhotbah ini, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Jadi ketika kita memainkan peran kita, baik kita sebagai bawahan, pimpinan, atau partner kerja orang lain, atau rekan sepelayanan orang lain, atau kita menjadi dampingan antara suami dan istri dan lain sebagainya Bapak Ibu, kita mendapatkan jerih payah dalam setiap peran kita masing-masing itu. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Jadi mari ketika kita melakukan atau bahkan Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita, mari kita laksanakan tanpa berkata, "Kalau saya tidak ada, itu tidak boleh terjadi." Perkataan-perkataan ini adalah tanda kutip seperti racun yang membuat kita seolah-olah dipentingkan, padahal kita pun membutuhkan orang lain. Jadi pernyataan-pernyataan yang kita lakukan adalah hidup di dalam saling menghargai dan menghormati. Kita boleh berdampingan, kita boleh hidup
bersama-sama dengan orang yang berbeda dengan kita, karena Tuhan telah menempatkannya bersama-sama dengan kita dengan menerima segala hal yang boleh saling melengkapi dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, tetaplah membangun kerjasama yang baik, tetaplah membangun ketika Tuhan memberikan kita suatu hubungan saat ini, bangunlah itu dengan sedemikian rupa. Ketika Tuhan memberikan kepercayaan kita dalam suatu hubungan atau interaksi dengan sesama kita, tetaplah menjadi pribadi yang baik, pribadi yang humble, pribadi yang dapat dipercaya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur Engkau boleh memberikan kami keluarga, Engkau boleh memberikan kami komunitas. Biarlah komunitas kami adalah komunitas yang sehat. Berikanlah kami Tuhan menjadi pribadi makhluk sosial yang berinteraksi dengan baik, yang menunjukkan dan meneladani Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, dalam setiap hal yang boleh mereka lakukan. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang telah Tuhan berikan kepada setiap keluarga Kristen. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.